Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Jadi seperti yang ada di judul, kali ini spesial banget karena saya berada di Salatiga. Jadi teman-teman, kita tuh lagi mau mengunjungi salah satu proyek karya seorang arsitek senior, namanya Mas Ari Indra ya, seperti yang kalian lihat di judul juga. Dia tuh lagi bikin satu proyek hotel atau bilangnya sih penginapan ya. Nah, lokasinya itu tepat di pusat kota Salatiga yang dekat dengan alun-alun di Jalan Sukowati. Yang sebenarnya uniknya adalah karena space-nya itu sangat kecil, cuma nggak sampai 3 meter lebarnya, panjangnya juga hanya 12-an meter. Jadi kebayang ya, hotel itu akan kayak apa. Nah, mungkin sedikit cerita dari judul yang ada tadi, kita bilangnya hotelnya namanya Pitu Rooms. Nah, Pitu itu artinya 7, rooms artinya kamar. Ya, sesederhana itu sih. 7 kamar. Nah, seperti apa hotelnya? Kita lihat sendiri langsung sana. Sebenarnya bukan hotel, dia bilang. Jadi ini adalah penginapan. Tapi sebetulnya juga adalah restoran atau tempat makan yang kebetulan ada penginapannya. Nah, gitu. Bingung emang. Kita coba lihat sedikit demi sedikit karena ini masih dalam fase finishing dan pas banget kita sekarang bisa ketemu sama operatornya dari Kia Hospitality. Jadi Kia Hospitality itu juga dia mengoperate project kita yang di Lombok. Nah, namanya Mas Baron. Dia juga lagi sedang mempersiapkan dan membuat planning selama hotel ini siap untuk dibuka. Nah, seperti apa? Yuk kita sambil ngintipin dikit demi sedikit ya. Nggak bisa semuanya karena nanti takutnya spoiler. Detail-detailnya menarik ya. Cuman tadi entrance harusnya dari depan, kita lewat samping. Ini jadi sampingnya kayak ada gang gitu, akses. Dan mungkin nanti di sini semacam area publiknya dulu ya, supaya ini bisa diakses bersama. Ya mungkin berupa restoran atau apa. Ya nanti kita lihat aja. Nah, yang menarik liftnya hanya berupa kapsul dan kayaknya cuma muat 1 orang ya. Ya, mungkin ini tujuannya buat tamu aja untuk naik ke atas, karena tadi kalau kita lihat dari depan itu bangunannya tinggi banget. Total sebenarnya kayak ada 6 lantai yang dia agak dibuat split-split gitu ya kelihatannya. Nah, mungkin kita coba lihat. Jadi ya ini karena area masih belum selesai banget, kita langsung mau lihat area lantai atasnya. Yuk. Nah, ini akses tangganya unik sih, pakai kayak plat gini ya, namanya kayak gini. Terus ini kayaknya dinding existing nih, yang memang dibiarkan bersatu dengan konstruksi baru nih. Nice. Ini koridornya nih, yang mengakses ke seluruh lantai dan seluruh kamar. Kebetulan kita bawa meteran, coba kita ukur ya, 72 cm. Ya harus benar-benar pas ya, kalau bawa barang ya barangnya harus dibawain atau didorong di belakang gitu ya dari arah lift. Itu luar biasa sih. Nah, tadi kayak ada penggunaan material yang agak bolong-bolong pakai grating. Sekarang ini kejailan Mas Ari nih, nat-natnya dimiring-miringin supaya sambungannya nggak terlalu kerasa kayak sambungan. Nah, ini dia kamarnya, salah satu kamar yang menghadap langsung ke Gunung Merbabu. Ada jendela gede gini. Ini dia nih, size-nya segini karena cuma 2,8, jadi dibikin very compact dengan built-in furniture di sana. Terus ada bukaan jendela di 2 sisi. Tapi kasurnya nyaman sih. Standar hospitality dari penggunaan kasur, penggunaan dari wastafel, kloset. Standarnya juga udah pakai model-model yang mewah. Ini area showernya juga pas banget nih. Lebarnya standar minimum 0,8, 85 cm ya. Ini juga pas segini. Jadi kalau yang mau ngerasain pengalaman baru dalam menginap di sebuah penginapan, ya di sini serunya. Nah, ini adalah lantai yang paling atas nih kayaknya, teman-teman. Dan ini kelihatannya yang paling proper ya, udah paling siap. Kalau dilihat dari tempatnya, ini adalah area
publik lagi yang lokasinya mungkin paling private di atas, berarti mungkin ini sarana buat tamu yang mau breakfast, makan atau lain-lain ya. Terus ini cuma pakai meja panjang aja kayak meja bar gitu, meja bakso ya. Terus view-nya kaca-kaca yang melihat ke sisi alun-alun, dan yang paling keren adalah sih belakangnya tuh kita bisa ngelihat Gunung Merbabu dan itu kalau nggak salah Gunung Sumbing. Nah, ini benar-benar di atas tuh ngerasain suasana di kota Salatiga, surroundingnya kayak gimana, tepat di tengah kota Salatiganya. Ini karena terbatas space-nya jadi ada ini naik turun gini, kayaknya di bawah ini juga difungsikan sebagai mungkin ruang utilitas kali ya. Nah, kita lihat keluar yuk. Nah, ini sih tempat yang sangat prime dari tempat ini karena punya view yang bisa dinikmati sangat indah. Gila. Oke, sekarang kita udah bersama Mas Baron Araruna. Bener gak sih namanya? Keberatan Mas kalau jadi Baron Araruna. Oh iya. Iya, jadi teman-teman, Baron ini adalah perwakilan dari Kia Hospitality yang bertanggung jawab terhadap kita di sini akan merepresent sebagai manajemen hotel atau operator hotel di Salatiga ini, Mas. Oke, di Piturum sini ya. Piturum, betul. Ya, Mas Baron mungkin bisa cerita dikit Mas. Kan tadi kita udah lihat ya dari depan, terus juga sedikit ngintip di kamar. Dari bawah lah ya, dari bawah, terus kamar, terus koridornya yang unik, dan sekarang kita udah berada di rooftopnya nih teman-teman. Ya, mungkin bisa ceritain apa aja sih yang sebenarnya yang tersedia di lahan selebar 2,9 ya? 2,8 Mas. Wah, 2,8. Lebih kecil lagi. Berkurang lagi. 2,8 kali panjangnya? Panjang 12 meter kira-kira. 12, sekitar 12 meter. Jadi tanah nggak sampai 36 ya. Nggak 3 kali 12 soalnya. Iya. Ya, tadi kita lihat ya lokasinya memang pas banget, tepat di sumbu pusat kota Salatiga ya. Ini susah ya, depannya ya. Jalan kaki langsung sampai ke alun-alun Pancasila. Ke alun-alun Pancasila ya. Biasanya kan alun-alun itu adalah tempat paling sentral dari setiap kota-kota di Jawa. Jadi jalan kaki ke sini. Ya, tadi juga saya nyobain pagi-pagi, sempat breakfast jalan di beberapa koridor jalan di sini tuh enak banget ya. Ternyata menikmati suasana kota di Jawa Tengah itu salah satu yang bisa kita rasakan adalah di kota Salatiga. Nah, balik lagi ke cerita Piturums. Jadi sebenarnya Piturums itu apa sih Mas? Dan di bangunan ini, di bangunan kecil ini tuh apa aja sih yang tersedia? Pertama banget yang ingin kita sebut, ini bukan hotel ya Mas. Okay. Dari awal kita nggak pengen menjadikan Piturums ini sebagai hotel, tapi sebagai tempat penginapan yang ada restorannya. Atau restoran, tempat makan yang bisa dipakai buat nginep juga gitu. Yang Mas. Kebetulan ada tempat nginepnya. Ada tempat nginepnya. Okay. Jadi kalau kita bilang hotel itu kan kayaknya kesannya ada resepsionisnya, ada housekeepingnya, ada macam-macam. Kesannya resmi banget. Kita pengen yang sedikit kekeluargaan, yang sedikit ramah, membumi, dan ada kesan sederhananya Mas. Kita sebut penginapan, kita sebut resto atau tempat makan, warung, ya, seperti itulah. Nah, kalau boleh tahu kamarnya itu atau penginapannya itu ada berapa kamar sih Mas? Nah, yang unik nih, ini nggak mungkin ditemuin di tempat lain Mas, karena kita satu lantai, satu kamar. Serius? Wah, jadi iya. benar-benar satu lantai, istilahnya satu lantai eksklusif untuk satu orang. Untuk satu orang, untuk satu tamu ya. Satu tamu. Tapi bisa berdua dong. Iya, berdua, bertiga, berempat, kalau mau pet-petan boleh. Soalnya lebarnya cuma 2,8. Tapi mungkin di situ ya pengalaman experience-nya. Itu akan jadi sesuatu yang baru Mas, karena belum pernah dirasain sama semua orang lain. Gitu. Oke, iya. Kita total punya 7 kamar. Oke, 7 kamar. Makanya itu. Betul, itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa, artinya 7. Jadi total 7 kamar. Lantainya sendiri nggak banyak, sekitar 6 lantai. Cuman kita di sini punya keunikan yang paling keren ya itu tadi Mas, lebarnya benar-benar compact. Tapi bukan berarti nggak nyaman ya, karena dengan 2,8 kita bisa menyajikan kamar yang apa ya, kalau dibilang
bahkan lebih daripada hotel kapsul mas. Oh iya. Jadi masih walaupun Proper lah compact, ya. masih lebih nyaman. Masih feel-nya masih kamar gitu ya. Betul. Bukan kayak kapsul gitu ya. Apalagi view-nya kan kelihatan Oh, banget ya. Kita iya. udah langsung dapat view Betul. gunung nih, Nih. stay di kamar gitu. Ini di rooftopnya ya. Kita di rooftopnya view-nya langsung Gunung Merbabu nih teman-teman. Nanti kita pasti ada sesi khusus ya untuk melihat Iya. kamarnya seperti apa. Tapi Iya, iya. mungkin sekarang buat bayangan dulu. Nah. Selain eksklusif punya kamar satu lantai sendiri buat tamu, kita juga punya public space rooftop ini yang menjadi sebetulnya akan menjadi free area untuk para penginap, dan bahkan kita sediain di atas ini nanti ada segala macam mesin-mesin self service mas. Oh, self-service Ada apa tuh? toast, ada microwave, Oh, oke. ada apa namanya coffee maker. Jadi orang-orang dunia kreatif terutama ya, Iya, kalau iya. udah bawa laptop sendiri, udah nginep di bawah, terus tinggal ke atas, duduk, view bagus, inspirasi ngalir mas. Kan Wih. gitu ceritanya ya. Jadi ini memang di atas ini nanti akan jadi inspiring space gitu ya. Tapi buat Betul. breakfast juga kan harusnya buat buat makan breakfast, buat lunch, sampai dinner pun mau di sini terbuka mas. apa. Oh gitu. Betul. Tapi berarti bisa eksklusif gitu Eksklusif kan. buat penginap yang cuma 7 mas. Oh, khusus buat pengenap. Tapi kalau orang luar mau sewa atau mau buat ini nih apa ulang tahun perkawinan ke 50 kan. Tahunnya berapa orang? Itu nggak tertutup kemungkinan. Oh, nggak Itu tertutup pasti kemungkinan. bisa, cuman tentunya dapat paket-paket lain. Oh, Kalau ya, nginep silakan. langsung dapat fasilitasnya gratis. Wih. Tapi kalau teman-teman mau enjoy, orang-orang mau menikmati dalam waktu yang terbatas, waktu-waktu spesifik, ada paket-paketnya sendiri yang kita sediain. Oh, ya tadi kita sebenarnya udah agak sedikit ngintip-ngintip lah ya, tapi kita nggak mau kita nggak mau spoiler. Episode 2. Iya, itu nanti ya. Karena emang Iya. pas kita datang ke sini sekarang teman-teman, ini tuh ternyata belum sepenuhnya selesai ya, gitu ya. Harusnya kan sekarang ini tuh fase apa sih mas? Kapan kira-kira ini teman-teman tuh bisa datang menikmati dan langsung merasakan gitu. Jadi kebetulan saat ini masih masuk fase finishing ya mas. Kira-kira sudah 80-85%. Terus kalau misalnya orang mau ke sini tuh prefer nanti akan ada lah ya lewat kontaknya lewat media sosial. Kan udah ada ya media sosialnya namanya Piturums ya. Oh iya betul. Ya Betul. nanti teman-teman bisa ini sebelah mana ya nanti. Sini ada tulisannya Piturums gitu. Kita pasti akan buka di semua OTA ya mas. Oh oke, bukan juga ya. Bisa dicek lewat Traveloka, bisa dicek lewat Airbnb dan sebagainya. Kita pasti akan buka di sana. Oke. Paling enak ya, paling afdol tetap untuk orang-orang Salatiga ya, terutama Semarang, Salatiga, Jogja, langsung aja main ke pintu atau telepon kita. Telepon. Nanti yang lewat line ini nih, Iya, iya. biar lebih akrab, biar lebih enak. Siapa tahu pas lagi booking atau apa ada program atau ada paket-paket tertentu kan. Wah, bener banget mas, harus pasti ada. Apalagi kita opening pasti ada segala macam promo dan surprise dong buat Oh, oke. para penginap pertama nih ceritanya. Iya. Iya. Berarti kita dong. Kita ada duluan. Oke deh, kalau gitu Mas Baron semoga sukses dengan Piturums-nya. Dan ya kita juga tadi udah cerita bahwa Piturums ini adalah salah satu karya dari Hari Indra ya, Hari Indra Bodai. Kita pernah waktu itu ngeliput rumahnya di Selojini. Sekarang kita menunggu nih karya berikutnya si Piturums ini gitu ya. Yang memang ini ditunggu-tunggu juga sama teman-teman nih pasti nih ya. Karena kan tahu sendiri ya, Mas Harindra kalau buat karya tuh selalu punya uniqueness sendiri gitu kan. Nggak mungkin standar mas. Gak mungkin standar ya. Hospitality-nya juga akan lebih seru juga dong ya kan. Gak mungkin bisa standar. Ya wes, kalau gitu nanti takut kebanyakan spoiler ya. Thank you ya Mas Baron, sukses Terima terus. kasih juga mas. Sip. Oke, makasih. Bye bye. Kaget. Kayak naik wahana.